Anda kembali di Anju Sore kali ini bersama saya Diandra Mukni. Pemirsa, upah minimum Provinsi Jakarta 2026 naik 6,17% atau sebesar Rp300.000. UMP DKI Jakarta yang sebelumnya Rp5,3 juta kini menjadi Rp5,7 juta. Kenaikan upah minimum Provinsi Jakarta diumumkan langsung oleh Gubernur Jakarta Pramono Anung di Balai Kota Rabu siang. Pengumuman kenaikan upah setelah rapat beberapa kali di Dewan Pengupahan antara buruh dan Pemprov DKI Jakarta. Setelah rapat beberapa kali di Dewan Pengupahan antara buruh, pengusaha, dan pemerintah DKI Jakarta, telah disepakati untuk kenaikan upah minimum Provinsi DKI Jakarta atau UMP tahun 2026 sebesar Rp5.029.876. UMP sebelumnya sebesar Rp5.396.761, maka kenaikannya sebesar 6,17% atau Rp333.115. Dari Bupati Tangerang yang takut tidak mengerti apa menjadi suatu aturan tak besar. Ribuan buruh memblokade akses menuju pintu tol Balaraja Timur di Kabupaten Tangerang, Banten. Akibatnya, kendaraan yang akan keluar maupun masuk tol terjebak kemacetan berjam-jam. Unjuk rasa ini dilakukan untuk mengawal kenaikan upah minimum kabupaten kota atau UMK tahun 2026. Buruh dari Tangerang Raya menuntut kenaikan UMK sebesar 11,13%. Buruh menilai kenaikan UMK sebesar 6,31% yang direkomendasikan tidak sesuai dengan keinginan buruh. Tidak sesuai dengan kebutuhan kami yang ada di Kabupaten Tangerang, terutama di kaum buruh, karena seperti kita ketahui bersama, kebutuhan bahan pokok di Kabupaten Tangerang itu jauh lebih mahal dibanding kenaikan upah. Sementara itu, setiap tahun kenaikan upah kita, bahkan tahun yang lalu kenaikan upah kita hanya sebesar 0,5% saja. Buruh berencana akan menginap di kantor Gubernur Banten jika tuntutan mereka tidak dipenuhi Gubernur Banten. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani Ainus melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menghadiri penyerahan uang hasil denda atas pelanggaran administratif kawasan hutan senilai Rp6,6 triliun di Gedung Bundar Kejaksaan Agung, Jakarta. Satuan Tugas Penertiban Kawasan Penertiban Hutan Satgas atau PKH menyerahkan uang senilai Rp6,6 triliun hasil penyelamatan keuangan negara kepada pemerintah yang disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di Gedung Bundar Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu sore. Tumpukan uang pecahan Rp100.000 yang disusun ini terdiri dari Rp2,34 triliun hasil penagihan denda administratif kehutanan oleh Satgas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH dan Rp4,28 triliun hasil penyelamatan keuangan negara atau penanganan perkara tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan Republik Indonesia. 74 sen. Adalah suatu kehormatan bagi saya dan juga kebahagiaan saya diundang untuk menyaksikan penyerahan hasil penyelamatan keuangan negara dan penagihan denda administratif sebesar Rp6,6 triliun lebih sebagai hasil kerja keras dari Satgas Penertiban Kawasan Hutan yang telah saya bentuk pada tanggal 21 Januari 2025 dengan Peraturan Presiden Nomor 5. Saudara-saudara sekalian, juga tadi dilaporkan Satgas berhasil
menguasai kembali 4 juta hektar lebih kawasan hutan yang tidak tertib, yang melanggar undang-undang, melanggar peraturan, melanggar. Aja nak. Tunggu kan ada Quran ini Pak. Ini ada itu Pak. Inilah momen tak biasa di tengah lokasi pengungsian korban bencana banjir bandang Aceh. Bukan mainan ataupun pakaian para pengungsi yang didominasi anak-anak ini justru lebih memilih untuk meminta Al-Quran kepada relawan yang datang ke lokasi bencana di Aceh. Sedih sudah tidak ada lagi. Korban banjir bandang di Aceh ini hanya bisa pasrah. Meski dengan keterbatasan tenaga, korban banjir bandang ini terus berusaha membereskan barang-barang yang masih bisa diselamatkan. Timbunan lumpur yang tebal menyulitkan para korban untuk membuat rumahnya kembali seperti semula. Bahkan belum ada alat berat yang masuk untuk membersihkan tumpukan kayu-kayu ini. Namun para korban bencana banjir bandang hanya bisa mengikhlaskan dan tetap berusaha menjalani dengan hati lapang. Bagi masyarakat Aceh, Al-Quran bukan sekedar bacaan, tetapi penguat jiwa. Raut wajah bahagia langsung terpancar, tak hanya anak-anak, para orang tua pun bergegas lari untuk meminta Al-Quran. Momen ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di tengah keterbatasan, semangat untuk belajar dan membaca Al-Quran tetap hadir di tanah Aceh. Pemirsa, bantuan kemanusiaan kembali disalurkan oleh MNC Peduli kepada warga terdampak bencana di Sumatera. Kali ini bantuan masyarakat Indonesia melalui MNC Peduli menyasar korban banjir bandang yang terisolir di Tanjung Mutiara, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. 70 kepala keluarga di Jorong Subang-Subang Nagari Tikulimo Jorong, Kecamatan Tanjung Mutiara, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, mendapatkan bantuan dari MNC Peduli. Bantuan berupa sembako diterima puluhan warga yang terisolir karena jembatan dan akses keluar terputus akibat banjir bandang minggu lalu. MNC Peduli berharap sembako yang disalurkan dapat membantu memenuhi kebutuhan warga pasca bencana. Bantuan dari MNC yang sudah diberikan kepada masyarakat di Jorong Subang-Subang berupa sembako ya untuk kebutuhan pokok untuk ratusan warga di sini. Semoga bantuan ini sangat bermanfaat. Hadirnya bantuan sembako ini mendapat sambutan hangat warga yang mengaku mengalami kesulitan mendapatkan bahan kebutuhan pokok. Transportasi ya cuman jalan, jembatan ini terputus. Itu untuk akses keluar. Berarti bantuan lewat darat susah ya? Bantuan untuk darat susah sekali. Harus pakai perahu. Harus menggunakan perahu. Sangat berterima kasih bantuan dari MCTP Peduli, itu sangat membantu beban dari masyarakat Jorong Subang-Subang. Kami sebagai wali Jorong dan perwakilan dari masyarakat Jorong Subang-Subang sangat berterima kasih kepada MCTP Peduli yang telah membantu dan menyalurkan bantuan tersebut. Komitmen membantu warga yang membutuhkan, khususnya korban bencana, akan terus ditunjukkan MNC Peduli melalui berbagai aksi nyata. Dari Agam, Sumatera Barat, Eka Gus Priadi, iNews melaporkan. Libur Nataru, jumlah pengunjung di kawasan Malioboro, Yogyakarta terus meningkat dan diprediksi akan terjadi hingga malam pergantian tahun mendatang. Informasi selengkapnya kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di iNews Sore.